menunjukkan tingkat intelektual. Okay. Yang go ditulis di blog. Goblok. Halo, salam jumpa, salam budaya. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Nah, kali ini edisinya spesial ya. Kalau biasanya kita cuman ada satu narasumber, enggak. Sekarang kita menghadirkan dua. Iya, karena ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Tadi kameramennya udah kadung gini enggak jadi ya. Oke. Kali ini kami menghadirkan kembali Mas Eko Santosa atau Mas Eko Ompong. Selamat datang Mas Eko. Nggih. Dan juga satu tamu spesial, Mas Ahmad Jalidu. Tepuk tangan buat Mas. Sugeng rawuh Mas. Nggih. Matur nuwun. Nggih, ndereke. Lagi tekan wis ndereke ya. Oke. Monggo lho. Oke, kalau ampak boleh buka Mas. Ya. Oke. Mas Ahmad Jalidu, kalau Mas Eko sudah ya, sudah pada tahu ya. Kalau teman-teman belum tahu, nanti bisa menyimak episode Berita Teater yang awal-awal. Oke. Mas Ahmad Jalidu ini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, bagi yang belum tahu saya kasih tahu. Kalau kurang tahu nanti cari tahu. Ya. Mas Ahmad Jalidu ini adalah salah seorang teatrawan. Teatrawan terus juga Bengi nang omah. Oh, Nggih. Bengi banci. Mas Jalidu ini dulu pernah enaknya ngomongnya atau memiliki salah satu pendiri Gamblang Musik Teater yang sekarang sedang punya proses yang lain lah Mas ya. GMT. Terus beliau ini juga memiliki ini apa namanya penerbit ya Mas Garuda Waca itu. Ya itu untuk ya sekedar untuk golek upo aja. Oh, ya ada punya penerbit namanya Garuda Waca, menerbitkan buku macam-macam ya Mas ya. Macam-macam. Jadi misalnya kalau teman-teman punya buku pengen nerbitin di jenengan gitu bisa? Bisa. Oh, oke. Bisa. Nanti bisa ngontak langsung ke Mas Jalidu ya. Oke. Dan juga beliau ini salah satu owner apa founder ya dari Gelaran.id. Nah, Gelaran.id itu sebenarnya apa sih Mas kalau menurut jenengan sebagai founder gitu ya? Founder. Gelaran.id itu website, sebuah website yang mana kami membuka siapapun yang berkenan menulis tentang seni pertunjukan, utamanya mungkin ulasan atau nggak harus ulasan pertunjukan, sebenarnya bisa esai atau sejarah atau apapun gitu. Ya utamanya itu. Tapi kemudian kita juga punya akun Instagram yang sebenarnya ya untuk mendukung, untuk mempublikasikan tulisan-tulisan itu, tapi sekaligus juga ya untuk mengisi. Karena membuat konten Instagram setiap hari ternyata juga repot. Nah, itu terus kadang kami nge-repost apa poster acara apa gitu yang seputar seni pertunjukan tapi. Oke. Gitu. Jadi misalnya teman-teman punya apa pertunjukan itu bisa nunut kan ya? Di tag itu otomatis akan di-repost. Oke. Nah, ini menarik ini. Nah, sehubungan dengan Gelaran.id ini nanti kita akan berbicara lebih panjang lagi Mas Eko soal bagaimana bisa dibilang kekayaan intelektual dari seni pertunjukan. Ngeri ya. Ngeri loh. Gaya-gayanya itu. Nah, kalau dari Mas Jalidu sendiri, sebenarnya dari tulisan-tulisan yang masuk ke Gelaran.id itu banyak atau maksudnya adakah yang intens ataukah memang hanya istilahnya musiman atau gimana kalau jenengan? Ya bisa dikatakan begitu ya, dikatakan musiman. Jadi memang belum banyak. Saya mungkin problemnya karena kami memang ya kami hanya menyediakan space, kemudian siapa yang tertarik mengirim tulisan, kemudian akan kami posting di website itu dan tidak ada tidak ada honor, tidak ada reward apa-apa. Mungkin itu yang bikin sepi. Oh, gitu ya.
Tetapi ya di luar itu memang menulis barangkali juga tidak mudah mungkin ya. Iya, Jadi iya. yang tidak banyak teman-teman yang menulis sampai sekarang itu saya mulai 2017 kalau tidak salah. Berarti sudah 4 tahun lah ya, katakanlah 4 tahun itu sampai sekarang baru ada kontributornya itu kalau tidak salah mungkin 30 sekian gitu, 35 atau 36 kontributor dan tulisannya ya kalau yang saya ingat kalau yang review itu belum ada 190 sekian untuk yang review. Oke. Selain review apa Mas biasanya? Ya ada apa ya esai atau apalah opini gitu ya yang tidak terkait langsung dengan satu buah pertunjukan gitu. Ada juga gitu. Oke. Nah, Mas Eko ini kan juga punya blog kalau nggak salah Mas ya. Iya. Nah, punya. juga Blog saya jadi goblok. Nah, merendah sekali ya Mas Eko ini. Ya. Nah, jenengan ini juga setiap hari menulis. Nah, Iya. kalau menurut jenengan sendiri mesti menanggapi jenengan sendiri pernah mengisi kalau saya pernah ngisi di Gelaran Pernah Dota ya, juga pernah. Iya, pernah. Nah, Pernah terus pisan terus kapok. nah, kalau menurut jenengan sendiri gimana sih Mas sebenarnya peluang dan mungkin minat orang-orang terhadap menulis seni pertunjukan sendiri gimana? Ini dari kacamata website ya, dari online ya. Saya melihat itu banyak sebenarnya seperti gelarannya Mas Jali itu banyak, tapi saya lupa judul-judulnya websitenya. Karena dulu kita juga pernah buat itu yang One The Project. Kemudian TBR juga punya, sekarang TBR Web ID itu punya, tetapi memang jenis penulis untuk pertunjukan itu tidak banyak. Tetapi yang saya senang dari ini itu banyak penulis muda ya. Kayak kalau di Jogja ada Vicky kayak gitu. Terus Mas Dino sendiri juga kadang-kadang nulis toh. Yeah. Nah, itu saya suka pilihan bahasanya kadang-kadang kan berbeda ya kalau orang-orang dulu itu berbeda dengan orang sekarang gitu. Nah, yang menjadi repot seperti yang disampaikan Mas Jali itu benar. Jadi dari yang banyak ini dibandingkan penulis-penulis yang lain itu sedikit istilahnya. Itu loh. Terus kemudian itu tadi juga tawaran untuk fee atau apapun itu juga menjadi penting di zaman sekarang. Terus kemudian cara mengiklankan itu juga menjadi penting. Kalau mungkin Gelaran punya Instagram, dulu Wani The Project juga punya Instagram. Kalau TBR kan nggak punya ya, kita hanya punya Facebook aja. Nah itu tuh jadi masalah. Terus yang sebetulnya yang jadi masalah itu yang disampaikan Mas Jaledu pertama tadi, kita itu nggak punya penulis. Jadi Gelaran ID kan tidak punya jurnalis yang khusus, admin khusus, gitu kan nggak punya yang ngurusi. Makanya tadi bikin post per hari itu repot. Kayak saya juga di TBR juga hanya nulis, saya post aja di TBR udah selesai. Tapi nggak ada admin khusus, nggak. Pokoknya bukan sebagai sebuah koran online itu loh ya, yang jadi repot di situ. Jadi nyari penulis juga akhirnya sendiri. Gelaran ini waktu lahir pertama kan cuma bribik-bribik nemu-nemu toh. Misalnya ngubungi saya tuh, Mas tulisannya muat di Gelarannya, oke, misalnya hanya gitu-gitu. Nah kalau beda kalau ini sudah disikapi sebagai sebuah industri meskipun kecil, ada admin tersendiri, punya wartawan sendiri. Jadi kalau nggak ada review, bisa wartawannya itu motret posternya siapa di misalnya gitu. Nah, itu tapi sebetulnya kalau dari sisi penulis sekali lagi saya senang sih kalau ada penulis-penulis muda yang ya bahasanya terutama itu menyenangkan. Dan bahasa seni pertunjukan sekarang ini kalau yang di media itu wow. WUW lah. WUW bahasanya wow. Pokoknya ya tadi menunjukkan tingkat intelektual. Yang ditulis di blog. Goblok. Istilahnya sok bingung. Intinya mar ngomong kuwi. Nah, ini ini kan mungkin karena ya tadi Mas Jali sendiri bilang bahwa memang tidak banyak penulis seni pertunjukan. Nah, terus kok Mas Jali apa sih sebenarnya melatar belakangi untuk mendirikan Gelaran.id awalnya dulu itu? Dulu tuh nggak tahu ya. Saya tuh merasa bahwa adanya ruang yang memuat
informasi, entah itu ulasan yang serius ataupun sekedar informasi ada pertunjukan ini. Saya merasa itu tuh penting gitu. Sebenarnya saya mulai melakukan hal-hal yang tidak profesional mau dilakukan apa dewe itu sudah sejak lama sekali dulu zaman ada platform namanya Multiply. Ya, Oh ya. MP ya. Ya, di Multiply saya sudah pernah memulai, terus habis itu blog tapi nggak go. Nah, blogspot saya pernah bikin gitu. Terus akhirnya gelaran sudah berhenti yang di blogspot itu lama vakum gitu. Terus saya 2017 itu kebetulan Nia istri saya itu dia bergerak di bidang tari kontemporer ya. Dia waktu itu dia sempat belajar koreografer, kemudian dia belajar kuratorial tari gitu. Nah, dia menulis di blognya dia sendiri. Terus habis itu saya melihat Vicky itu setiap kali nonton teater itu terus nulis di Facebook. Oh ya, ya. Tapi panjang sekali. Jadi nulis status di Facebook panjang sekali menceritakan kesan-kesan dia terhadap pertunjukan yang baru saja ditonton gitu. Beberapa kali gitu terus. Nah, dari 2 orang ini yang saya kayaknya mungkin aku harus meneruskan lagi, tapi kalau dulu ya blogspot ya saiki ben ketok rada gaya tak bikin website gitu. Bikin website terus saya ngomong Vicky tulisanmu tak tak copy ke website. Oh ya. Udah begitu malah Vicky terus ngirim saya jane tulisan saya yang dulu-dulu belum pernah dimuat banyak loh Kak. Oh dikirim akeh banget. Neng kan wis kadaluarsa ya itu tulisan-tulisan review yang udah lama gitu, jadi akhirnya tetap enggak tak muat ya yang baru-baru aja gitu. Dan begitu kemudian saya yaitu pas Eko nulis di Wadini di project kayaknya ya. Terus saya tembung. Mas tak do beli ning gelaran gitu. Dinu juga. Ya banyak sebenarnya. Orang-orang senior gitu banyak juga yang saya hubungi, tapi ya mungkin mereka sibuk gitu, tidak banyak yang mengirim gitu. Tapi ya sekarang ya lumayan lah ada beberapa, dan sudah nggak hanya dari Jogja gitu, ada yang teman di Malang, Surabaya, itu ada yang sudah mengirim gitu. Ya kalau niatnya apa ya, mungkin ya sekedar mengisi kekosongan aja. Berarti nggak kosong-kosong banget, sebenarnya ada juga yang lain. Gue rame-rame lah. Tapi enggak masalah toh kameranya? Orang masuk. Oke, terus. Kalau di gelaran.id sendiri tuh ada ini enggak sih Mas? Redaktor atau kuratorial dari tulisan-tulisan itu enggak sih Mas? Nggak ada. Enggak ada. Ya saya sebagai admin termasuk mungkin ya bertindak sebagai editor jika ada ya, jika ada pekerjaan saya yang bisa disebut sebagai editor, tapi kebanyakan saya nggak ngedit banyak macam-macam selain yang paling akan saya tolak atau akan saya edit itu kalau ya ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok gitu. Selain juga saya sendiri tidak nyaman terhadap tulisan dengan kata-kata semacam itu. Sekaligus juga dalam sepengetahuan saya itu untuk algoritma websitenya juga tidak baik gitu. Oke. Paling itu. Selain itu ya nggak ada. Berarti itu apa ya? Seberapa penting sih menurut jenengan posisi kuratorial itu juga mungkin nanti Mas Eko bisa membantu dalam tulisan, kan itu juga mungkin berpengaruh pada kualitas tulisan-tulisan selanjutnya gitu. Ataukah jenengan penting terima saja gitu atau gimana kalau menurut jenengan? Bisa jadi ya kalau orang sering menulis pasti akan terasah. Kemudian juga kalau ada feedback gitu. Tapi memang saya pikir kalau seseorang menulis yang di gelaran ya, kira-kira itu saya sudah bisa memahami karepe tulisan ini, karepe kepiye gitu. Oh ya sudah, menurut saya sudah cukup. Saya nggak perlu mengajarkan wong saya sendiri nggak bisa nulis. Nah, gitu. Kecuali ya itu pernah ada beliau ini seorang dosen kalau tidak salah. Kalau tidak salah karena saya nggak kenal beliau dari luar kota. Sepertinya beliau seorang dosen. Kemudian mengirim tulisan itu
lumayan aktif sebenarnya, tapi baru saya muat sekali. Nah, beliau itu model tulisannya seperti apa ya? Seperti berita. Jadi satu tulisannya pendek, yang kedua ya nggak dalam, cuma barat malam minggu tanggal sekian gitu di gedung ini ada pertunjukan gini terus semuanya bagus dan hanya dalam 1-2 kalimat. Tata artistik yang memukau, kemudian didukung oleh acting para pemainnya yang sangat tidak menjemukan. Itu nggak kayak gitu aja, tapi nggak kesan beliau apa, terus beliau menangkap hal-hal lain apa itu nggak ada. Jadi saya juga nggak enak mengatakan bahwa Pak tulisanmu elek gitu ya, enggak juga. Pak kayaknya terlalu pendek deh ini. Nah, coba diperpanjang mungkin jenengan perasaannya ketika nonton itu apa atau itu adegan-adegan itu mengingatkan pada apa kira-kira kayak. Tak pancing-pancing gitu. Tapi ya tidak berkembang. Itu sampai sekarang kayak mungkin hampir sudah 10 kali beliau mengirim dan baru saya muat sekali. Oh, dan semua tulisannya seperti itu. Ya, tapi kalau yang lain-lain kayak Pak ada orang namanya M Dinui Mansyah itu. Wah, itu saya merem terus langsung pos. Gayeng berarti ya. Wangun masnya itu tadi ya. Iya. Apa dinamis. Dinamis berarti ya. Nah, kalau dengan Mas Eko, apa ya kalau ini kan istilahnya prinsipnya Mas Jali ya, walaupun memang tergantung ya, kalau memang tulisannya udah istilahnya kebacut kurang gitu mungkin ya memang nggak apa. Kalau menurut jenengan seberapa penting sih kuratorial dalam istilahnya kayak ini kan ulasan kepenulisan dan sebagainya gitu Mas? Menurut saya penting banget. Jadi gini, maksudnya kalau yang dikerjakan Mas Jali itu dan saya ini sebenarnya kan nggak profesional. Terus diakoni wae kira profesional, rasa reko-reko. Ini nggak profesional. Jadi ini lebih dari hanya sekedar ketertarikan di seseorang untuk membuat sesuatu melalui website, melalui blog dalam bentuk tulisan, hanya gitu kan sesungguhnya. Oleh karena itu tidak dikerjakan secara profesional. Jika seandainya secara profesional, kuratorial ini harus ada, redaktur ini harus ada. Selain tata bahasa, dia juga harus ngoreksi substansi. Yang tadi saya bilang banyak teman-teman muda itu bahasanya menarik, tapi kadang-kadang kalau nulisnya itu wow, tapi banyak istilah-istilah yang kurang membumi gitu. Istilahnya kan begitu. Jadi ini saya juga dapat laporan dari teman-teman senior ya, seniman-seniman senior itu kalau ketemu ngobrol dengan teman-teman muda itu kadang-kadang lost, hilang arah gitu loh, karena istilahnya kok beda gitu. Jadi padahal kita semestinya kalau kita ini kan melayani publik ya, kalau sudah gelaran ID kemudian jadi website siapa aja bisa mengakses, itu kan berarti melayani publik. Semestinya kan ada unit atau ya redaksi tadi atau kuratorial itu yang membumikan bahasa langit. Itu kan penting. Jadi orang membaca iki yo enak, mengalir, terus kemudian paham. Jadi bukan hanya sekedar menghafal mantra-mantra. Yang terjadi sekarang ini banyak diskusi di mana mereka itu mengeluarkan ribuan mantra yang belum tentu mereka paham. Ini kan bahaya. Bahaya bagi eksistensi manusia. Itu kan wah, tenan lagi. Ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di kajian sore ini. Kajian dia tuh salah iki tahu sih ya. Enggak, jadi maksudnya begitu. Jadi bagaimana itu makanya tugas redaksi kuratorial atau teman-teman yang paham tulisan itu bagaimana membumikan bahasa langit sehingga mudah dibaca oleh siapa saja, enak dan sebagainya. Meskipun itu spesifik seni pertunjukan, itu spesifik teater misalnya begitu. Jadi nek mengumbar istilah yang terlaluan itu segmennya nanti akan semakin menyempit. Nah ini segmen saya sesungguhnya, karena saya kan spesifik di pendidikan teater, jadi segmennya ya hanya itu. Jadi kalau saya melihat di grafik itu siapa yang membaca, dibaca 20 orang saja sudah alhamdulillah, artinya sudah ada pembaca di situ. Nah ini kan segmennya memang nggak untuk publik luas ya, tetapi kalau misalnya kayak gelaran itu ya saya lihat reviewnya beberapa itu kan memang untuk publik luas, tulisannya Vicky, tulisannya Dinu itu untuk publik luas. Nah yang seperti ini semestinya kalau dikuratori akan menjadi lebih baik. Jadi engko iso diwaca sapa wae lah. Jadi memang di pikiran saya itu yang sekarang ini semestinya itu seni itu bisa untuk siapa saja gitu.
Itu memang mental saya di situ ya. Theater and theater for all. Kalau Metallica itu and justice for all tuh. Albumnya ini theater for all. Theater untuk siapa saja. Gitu. Ya. Nah, terkait dengan Mas Eko ini. Nah, jenengan ada nggak sih Mas keinginan untuk misalnya mengajak orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidang ya kepenulisan pertunjukan untuk menjadi kuratornya di tulisan itu, atau memang ya kayak gini aja lah gelaran dia kayak selama ini aja lah gitu, pripun Mas? Kalau sementara ini belum sih, tapi yang sementaranya dia lama loh. Ya, Jadi dia ngomong sementara ini, aja kemudian bulan depan ada. Enggak, sementara suwe kok kuwi. Itu bahasa popnya itu sementara dan selamanya. bisa jadi begitu karena Enggak bisa jadi begitu. soalnya gini, ya iki kan wekku. Sing gawe aku, sing bayar aku gitu ya sakarepku. Gitu, ya. Dan kupikir yang lebih urgent justru bukan di situnya. Ya, benar. Yang sementara ini yang paling urgent itu justru meningkatkan arus tulisan yang masuk gitu. Nah, itu yang saya sendiri masih PR itu. Tapi ada nggak sih Mas? Tapi pernah bikin nggak sih ke workshop untuk menulis ulasan seni pertunjukan gitu? Belum. Nah, perlu dibuat. Kita pernah merencanakan tahun kemarin sebenarnya. Cuman ya karena terus pandemi terus akhirnya di pending. Nah, kayaknya mungkin akhir tahun ini akan kita coba daring mungkin ya. Nah, ya. Ya dulu sih kami membayangkannya kelas pertemuan gitu ya untuk teman-teman yang di Jogja dulu gitu. Ya sudah ngobrol-ngobrol waktu itu sama beberapa wong tua lah. Wong tua yang dulunya seneng nulis zaman nome gitu. Cuman ya belum terlaksana, ya insya Allah akhir tahun ini mungkin. Oke. Wah, kayaknya memang menarik ya Mas ya. Ya menurut saya itu harus diadakan. Jadi mereview produk seni itu bukan perkara mudah, tapi juga bukan perkara yang tidak bisa dipelajari. Itu mudah. Itu istilahnya begitu. Terus yang menjadi masalah itu di dalam pengalaman kita sekolah, kenapa menulis menjadi sulit? Karena sudah ada strukturnya. Kalau mau ngarang aja kita temanya apa? Nah, mencari tema aja setengah jam belum tentu ketemu. Terus kemudian kita harus mengikuti strukturnya. Kalau teater itu ada pemaparannya apa dan sebagainya. Itu kan jadi repot. Nah, semestinya kalau nulis itu kan sebetulnya tulis saja. Ketika dimulai dari semangat atau berangkat dari niat tulis saja, maka kemungkinan itu akan lebih memerdekakan seseorang dalam menulis. Nah, itu kira-kira. Jadi jika seandainya ada workshop, ada pelatihan untuk penulisan itu ya tentunya pendekatannya menurut saya harus lebih cair. Karena untuk menarik minat seseorang menuliskan sesuatu itu bukan perkara yang mudah ya. Tetapi sesungguhnya menulis itu sangat menguntungkan karena seandainya kita menulis satu kalimat saja lalu kita simpan di laci meja, kita buka bulan depan itu kita kan wow. Kita kan terperangah, loh pernah tuh saya nulis seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya bisa menjadi semangat orang untuk menulis daripada sekedar pengalaman sekolah saya dulu kan diajari nulis kan selalu strukturnya itu lengkap gitu. Jadi ono temane terus ono apa tokoh teater kan ono protagonisnya. Wah repot. Protagonis adalah kowe mendefinisikan aja udah repot. Antagonis adalah wah repot itu. Ada konflik macam-macam lah. Jadi tulis saja. Nah, kira-kira dari itu harapan saya juga nanti kalau Mas Jalido mengadakan itu ya semangat seperti ini perlu dibawa kiranya lah dalam workshop penulisan itu. Intinya nulis wae. Betul. Mantap. Oke. Terima kasih untuk Mas Jalido dan Mas Eko untuk sesi ini. Nanti kita akan lanjutkan obrolan lagi berikutnya. Mungkin nanti kita bisa ngobrolin lebih dalam ya Mas soal ini atau mungkin bisa nanti ngobrol tentang sumur. Lebih dalam. Ya begitu. Terima kasih para pamirsa. Kita jumpa lagi di edisi Berita Teater masih bersama Mas Jalido dan Mas Eko. Salam budaya.